Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat Tabianu Mbida Gus Awa Gus Amik Neng Kamela Neng Zara dan Neng Karya. Tak lupa pula untuk guru-guru yang telah mengajari saya, teman seperjuangan saya yang satu pondok sama saya dan yang ada di rumah juga dan yang dimanapun. Dan tak lupa pula untuk keluarga saya yang telah memondokkan saya di pondok ini. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang kitab At-Tibyan bab ke-10. Jadi yang pertama itu ada tentang menghormati Al-Quran. Menghormati Al-Quran adalah perkara yang harus diketahui terlebih dahulu. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu kita tidak boleh tertawa, karena itu kita dapat menghilangkan fokus saat kita membaca. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu kita harus membaca dengan bahasa Arab, tidak boleh membaca dengan bacaan selain Arab. Walaupun dia pandai berbahasa Arab, dia harus tetap bahasa Arab, ataupun tidak dia tetap harus memakai bahasa Arab. Dan selanjutnya ada tentang qiraah sab'ah. Dan qiraah itu ada tujuh macam. Dan ketika kita membaca qiraah itu kita tidak boleh membacanya dengan syad atau yang disebut juga dengan qiraah yang sanadnya tidak sah. Dan membaca Al-Quran dan kita juga tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraah syad. Dan ketika misalnya kita tahu bahwa kita nggak boleh membaca Al-Quran dengan qiraah syad, tetapi kita tetap mengulangi membacanya dengan qiraah syad, maka kita harus menghukumnya dengan takzir yang lebih kejam. Dan selanjutnya ada mengganti variasi qiraah. Dan yaitu pertama, ketika kita memakai qiraah salah satu dari qori, hendaknya kita memakai qiraah itu sampai ayat itu selesai. Dan ketika selesai baru kita boleh menggunakan mengganti qiraah lain. Dan selanjutnya ada mushaf yang lebih afdal, yaitu kita tuh ketika membaca Al-Quran tuh dianjurkan untuk membaca urutan mushaf, misalnya dari Anas, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran dan seterusnya. Dan itu kita lakukan tuh di dalam keadaan sholat ataupun tidak sholat. Dan misalnya kita membaca surat Al-Baqarah tuh kita selesai membaca surat Al-Baqarah kita lanjut membaca surat Ali Imran. Dan itu adalah cara yang dianjurkan oleh syariat Islam. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.